karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Sebanyak 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil mewah dan 7 motor gede disita Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mobil-mobil jenis SUV dan sedan import ini dipajang di halaman KPK. Nilainya ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Selain 15 mobil mewah, sebanyak 7 motor gede dari jenis Ducati hingga Harley Davidson turut disita KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Ya, dengan menggunakan rompi orange, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dihadirkan dalam konferensi pers KPK. Dengan rompi orange bernomor 71, Wamenaker Noel beserta 10 orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengurusan izin sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Wamenaker Noel saat dihadirkan di hadapan wartawan. Hanya ekspresi menangis tipis dan raut wajah tegang yang dipancarkan mantan Ketua Jokowi Mania ini. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan dengan Immanuel Ebenezer mengenakan rompi berwarna oranye, secara resmi status hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan ditetapkan sebagai tersangka. Karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang IEG Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2020. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dilakukan tim penyidik sudah sesuai dengan prosedur dan memiliki bukti yang cukup. Tak tanggung-tanggung, KPK juga langsung menyita uang tunai dan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil mewah dan 7 motor yang nilainya mencapai puluhan miliar. Sebanyak 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil mewah dan 7 motor gede disita Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mobil-mobil jenis SUV dan sedan import ini dipajang di halaman KPK. Nilainya ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Selain 15 mobil mewah, sebanyak 7 motor gede dari jenis Ducati hingga Harley Davidson turut disita KPK. 2 motor Ducati tipe Street Fighter seharga 1,9 miliar rupiah dan Ducati Multistrada seharga 1,3 miliar rupiah disita KPK. Barisan mobil mewah dan motor gede ini merupakan barang bukti atas penangkapan OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer beserta 10 orang lainnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan KPK telah menetapkan status hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dengan melihat bukti-bukti yang cukup atas keterlibatannya dalam dugaan pemerasan pengurusan izin sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sejumlah perusahaan. Bahwa tadi malam sudah dilakukan ekspos dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan. Sehingga ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman ya terkait dengan penetapan status hukum 1 kali 24 jam ya terhadap pihak-pihak yang diamankan. Artinya sebelum 1 kali 24 jam tersebut KPK sudah menetapkan ya, status hukum atas pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT atau kegiatan tangkap tangan KPK.
ya terkait dengan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk pihak-pihak yang ditetapkan tersangka, baik jumlahnya, siapa saja, kronologi tangkap tangannya, dan juga konstruksi perkaranya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker Ebenezer alias Noel atas dugaan pemerasan terhadap perusahaan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Penggeledahan sudah dilakukan KPK mulai dari kediaman Noel hingga ruang kerja Wamenaker. Barang bukti yang didapat dari penggeledahan tersebut sejumlah uang tunai, 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil mewah dan 7 motor gede. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Zulkarnain, IDX Channel. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dari OTT tersebut, KPK menyita 15 mobil, 7 motor, dan uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah yang terdiri dari Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek, dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3 hingga 6 miliar rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Secara tegas dirinya tidak akan melindungi pejabat Kemenaker yang terlibat kasus korupsi maupun aksi pemerasan. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kasus korupsi yang melibatkan Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi alarm keras bagi Kabinet Merah Putih dan jajaran penyelenggaraan negara agar lebih waspada terhadap godaan penyalahgunaan wewenang. Menurut Mensesnek, kasus yang menjerat Noel ini juga menjadi bukti bahwa kasus korupsi di Indonesia sudah berada pada tahap akut. Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi dan mendukung agar proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Ya tentu justru dengan kejadian ini akan barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet. Ini kan sekali lagi ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini stadium 4, stadium lanjut gitu. Dan itu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara, kepada